Ibu pakai pakaian apa? Yang ditanya pertama kali adalah seorang suami. Bahkan ibu datang ke sini memakai mobil. Mobil itu yang membelikan sang suami. Ataupun ibu yang membelikan sendiri. Tapi setelah pernikahan. Maka tidaklah mobil itu berjalan. Bensinnya kemana? Habis kemana? Kecuali yang ditanya siapa? Suami. Karena apa? Fungsinya suami itu sutroh. Lepas apapun kekurangan dan kewajiban dia. Maka itu merupakan sutroh dalam kehidupan mereka. Para ulama lalu menerangkan kepada kita. Setelah kita mengetahui poin yang pertama bahwasanya separuhnya ketakwaan itu terletak bagaimana seorang wanita ketika melihat suaminya dan suami itu merupakan jalan ketakwaan dia sebagaimana itu merupakan perjalanan dia menuju kepada surganya Allah. Dan perempuan yang menikah lebih mudah meraih surga Allah daripada perempuan yang belum menikah. Tanpa menafikan setiap amal yang dikerjakan masing-masing wanita terlepas dari identitas yang belum menikah dan sudah menikah. Maka yang kedua dikatakan oleh para ulama, fungsinya seorang suami pada kehidupan seorang wanita, fungsinya seorang suami itu yang paling primer apa? Ini harus kita paham. Jadi kedudukan seorang suami kalau dia sudah menikah seorang wanita itu posisinya untuk apa? Fungsi yang paling primer. Banyak perempuan, banyak wanita yang kurang memahami dan kurang mengerti. Apa tugas primernya seorang laki-laki dalam kehidupan seorang wanita? Maka para ulama itu menjelaskan, nanti dicek di semua kitab. Tugasnya utama seorang laki-laki dalam kehidupan seorang wanita itu adalah bagaimana dia menjadi hijab. Dia menjadi sutroh bagi kehidupan seorang wanita dari api neraka. Sejelek apapun kondisinya. Karena apa? Karena sesungguhnya setiap perempuan kalau dia mendapatkan seorang suami, maka tidak ada hisab yang akan ditujukan kepadanya kecuali hisab itu akan ditanyakan terlebih dahulu kepada suaminya. Untuk menjelaskan kepada kita tentang fungsi. Suami itu sutroh, Bu. Bagi kehidupan seorang wanita. Jadi sutrohnya ibu itu ya suami. Dan itu menunjukkan kedudukan besar. Tahu sutroh? Sutroh itu pembatas, Bu. Pembatas, sutroh, hijab. Kayak di belakang ini sutroh namanya. Maka suami itu sutroh. Jadi kalaupun ada suami yang mereka melakukan sebuah dosa, mereka sebuah kemaksiatan, para ulama mengatakan dosa dan kemaksiatan seorang suami itu antara dirinya dengan Allah. Seorang wanita tidak akan dihisab dengan dosa yang dilakukan oleh sang suami. Kalaupun dia memberi nasihat, nasihat itu merupakan bagian dari kebaikan istri, tapi tidak menjadi kewajiban dia untuk menyampaikan nasihat itu. Makanya akhirnya seorang perempuan itu ketika mendapatkan seorang suami, sutrah dari perkara neraka itu sudah ditutup sama suaminya dulu. Makanya apapun yang ibu lakukan, pertama kali yang ditanya bukan ibu, pasti suaminya. Maaf ya, ibu hari ini sholat subuh. Misalkan ibu sholat subuh jam 6 setelah syuruk datang. Ibu baru sholat subuh. Maka yang ditanya bukan ibu pertama kali. Bukan berarti habis ini kita santai gitu, enggak. Jangan kemudian ini menjadi rencana balas dendam sama suami. Biarlah saya enggak ibadah. Tapi kita kembali sama contoh. Kalaupun kita mendapati dan kita menjumpai ada seorang suami, mendapati istrinya, ada istrinya dia sholat setelah sholat syuruk. Maka yang ditanya pertama kali bukan ibu. Yang ditanya pertama kali adalah sang suami. Walaupun ibu juga akan ditanya. Tapi yang pertama kali hisab itu ditujukan kepada pemimpinnya. Kullun mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang itu menjadi bertanggung jawab kepada setiap orang yang dipimpin. Dan dia harus memberikan pertanggungjawaban terhadap siapapun yang dipimpin olehnya. Dan itu berat. Makanya menjadi suami dalam kehidupan syariat itu tidak gampang. Menjadi seorang suami dalam kehidupan iman itu tidak mudah kalau dia itu memikirkan urusan akhirat. Makanya akhirnya tidak main-main. Ada yang namanya gelarnya itu dayus. Dayus itu kepada laki-laki, Bu, nggak kepada perempuan. Apa itu dayus? Kan sudah sering dengar. Alladzi yukirul khabis fi ahlihi. Dayus itu adalah laki-laki yang membiarkan kemaksiatan terjadi pada keluarganya. Kenapa kok laki-laki, Ustadz? Kenapa tidak ada perempuan yang dayus?
Karena memang kewajiban untuk mengontrol keluarga supaya keluarga ini berada pada track kebaikan. Itu adalah seorang suami. Dan itu tidak dibebankan oleh Allah kepada istri kecuali istri yang membantu sebagai partner kehidupan seorang suami. Tapi fungsinya seorang suami itu sutroh. Terlepas keburukan dan kekurangan yang dia miliki. Kalau ada suami itu tetap sutroh. Maaf. Ibu dapat suaminya itu tidak romantis sama sekali. Ya, kalau makan sendiri. Kalau beli martabak, satu martabak dihabiskan sendiri. Itu kebangetan laki-laki semacam itu. Martabak Senayan lagi yang dipakai. Kalaupun ada laki-laki semacam itu, ibu dapat. Maka sesungguhnya ibu, kalaupun dapat suami kayak gitu, tetap dia pun akan tetap menjadi sutroh bagi kehidupan seorang istri. Sekecewa apapun seorang wanita mendapatkan suami semacam itu. Dan itulah beratnya. Tapi ibu harus paham supaya ibu memiliki alasan kenapa kita diperintahkan berbuat baik. Saya ambilkan contoh. Di antara ibu ada yang hari ini puasa. Kalau ibu tadi puasa, sahurnya kan beda-beda. Ada yang sahurnya mungkin pakai rendang, ada yang sahurnya pakai dadar, ada yang sahurnya pakai madu. Apapun sahur yang ibu konsumsi pagi hari tadi, maaf ya, yang ditanya pertama kali oleh Allah tentang apa yang ibu makan hari ini, pagi ini, yang Allah tanya itu bukan istri dulu, tapi suaminya. Suami akan ditanya, Umar Mita, iya, 2 Dzulhijjah, istrimu makan apa? Pagi makan apa ya tadi ya? Makan rendang. Yang ditanya pertama kali sang suami. Ibu pakai pakaian apa? Yang ditanya pertama kali adalah seorang suami. Bahkan ibu datang ke sini memakai mobil itu yang membelikan sang suami, ataupun ibu yang membelikan sendiri, tapi setelah pernikahan, maka tidaklah mobil itu berjalan, bensinnya kemana, habis kemana, kecuali yang ditanya siapa? Suami. Karena apa? Fungsinya suami itu sutroh, lepas apapun kekurangan dan kewajiban dia. Maka itu merupakan sutroh dalam kehidupan mereka. Makanya ini perlu disampaikan oleh para ulama kepada kita supaya setiap wanita itu mulai memahami, menguraikan bagaimana ketika dia memahami kenapa kok saya diperintahkan taat kepada suami, tetapi kita tidak mendapatkan alasannya. Banyak orang menerangkan kamu wajib taat kepada suami, tapi tidak diterangkan why-nya. Kenapa kita harus taat kepada suami? Karena pengorbanan yang dia berikan kepada seorang suami itu bukan hanya masalah kerja. Dia kerja, Bu, dia mencari nafkah. Banyak suami yang saya kenal, mereka tidak nyaman di satu pekerjaan kantornya. Lalu cerita ada yang meneteskan air mata demi Allah. Lalu ketika saya memberikan saran, ya sudah Pak, keluar aja kantor. Gimana istri saya dan anak-anak saya, Ustaz? Bukan hanya itu. Tapi yang paling besar itu adalah bagaimana dia bertanggung jawab kepada Allah ketika dia sudah menghalalkan, ketika dia sudah mendapatkan kehalalan untuk menikmati keluarganya, baik dia mendapatkan pada istrinya, pada anak-anaknya, maka dia yang bertanggung jawab dan itu sutroh. Dan itu berat. Tidak gampang. Dan itu merupakan sebuah kepastian yang sejatinya sudah diterangkan para ulama terdahulu. Makanya dari perkataan poin yang kedua, kita tidak bisa membenarkan kalau ada orang yang mengatakan begini. Maaf, ini pro dan kontra, silahkan. Nanti kalau ada tanya jawab, mau kontra, silahkan kontra. Makanya ada tulisan yang kurang menurut saya kurang tepat. Mengatakan semacam ini. Yo kalau taat sama suami itu lihat-lihat dulu suaminya. Ini yang ketawa-ketawa ini jangan-jangan yang nulis ini. Atau setidaknya nge-share. Banyak orang yang mengatakan dan menuliskan kalimat itu. Sekarang mari kita coba letakkan kalimat ini dari perspektif ilmu. Supaya lepas dari berbagai macam kepentingan. Benarkah kalimat itu secara perspektif ilmu? Maaf ya, saya tidak membela diri. Nah, saya akan menyampaikan dari perspektif ilmu. Para ulama itu menerangkan bahwasanya pada kalimat itu ada yang kurang benar. Kenapa? Kalaulah kalimat itu dibenarkan, Asiyah binti Muzahim tidak akan menjadi penduduk surga. Karena pemimpinnya saja penduduk neraka selama-lamanya, yaitu adalah Fir'aun. Dan sesungguhnya sebagai seorang muslimah,
Kita tidak perlu menjadi buruk hanya karena orang lain buruk. Dan kita tidak perlu menjadi baik hanya karena orang lain baik. Tapi kita betul-betul itu menjadi seorang istri. Bagaimana kita tetap membuat yang terbaik. Karena kita tahu ibadah itu bukan dilakukan karena dilandasi cinta semata. Tapi ibadah pernikahan itu dilandasi karena satu keinginan. Untuk mendapatkan ridho dari Allah. Maaf ya, saya bukan membela suami yang berantakan kewajibannya. Enggak. Tapi meletakkan arti yang kedua yang disampaikan oleh para ulama. Yang kedua itu apa? Sesungguhnya fungsinya seorang suami itu sutroh bagi kehidupan seorang wanita. Jadi apa yang ibu pernah beli, apa yang ibu pernah belanjakan, apa yang ibu pernah pakai, apa yang pernah ibu lakukan, itu semuanya pertama kali ditanyakan dulu kepada sang suami sebelum Allah menanyakan dan menghisap seorang wanita. Ya. Tapi maaf ya, nanti kalimat ini jangan diambil secara sepihak. Kok kamu beli-beli sih, Ma? Iya, kan yang ditanya kamu bukan saya. Kalau ada istri kayak gini, diruqyah dengan doa.